sebenarnya apa ya? Kalau saya berpikirnya gini, seandainya saya punya uang yang banyak juga, tetap saya pengen cari beasiswa gitu. Yang pertama kan itu sebagai salah satu apa ya, prestis lah kalau saya. Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Halo guys, apa kabar? Semoga Halo. selalu sehat ya. Dan balik Amin. lagi di acara Kasavela Talks bareng aku Tiwi Kasavela. Seperti biasa juga kita selalu menghadirkan ya teman-teman aku, kenalan aku yang luar biasa nih yang tentunya bakal sharing hal-hal yang bermanfaat, yang positif dan siapa tahu bisa ngasih insight buat kamu. So special juga kali ini aku bakal ngobrol sama salah satu mahasiswa tapi sekarang baru udah lulus ya kemarin. Jadi aku juga kebetulan nih sering nulis dia berbagai hal ya dari dulu udah bertahun-tahun prestasinya, karyanya, terus juga dulu jadi duta apa, terus dapat beasiswa apa, dapat kejuaraan apa, mantap banget nih. Kayaknya tiada hari tanpa produktivitas dan karya. So daripada kita penasaran, mending kita langsung ngobrol aja. Ada Raihan Ananta Yukas atau yang akrab disapa Nanta. Halo Nanta. Halo, Tiwi. Gimana kabarnya? Baik. Baik, kalau kamu gimana nih? Sehat juga? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Ya, nah mungkin nih kamu boleh cerita dulu apa aja sih aktivitas kamu sekarang? Jadi sebelumnya perkenalan dulu mungkin ya. Perkenalan lagi. Halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Rehan Anta Yukas. Biasa disebut Nanta atau dipanggil Nanta. Sedikit meluruskan juga mungkin ya. Sebenarnya saya masih mahasiswa Oh, masih gitu. mahasiswa? Bukan mahasiswa, memang saya yang kemarin itu sidang UP. Nah, saat ini saya sedang nunggu sidang kompresi gitu. Udah tinggal sedikit lagi lah gitu. Itu. Kemudian kalau misalnya ngomongin masalah aktivitas, kemarin sempat memang kerja di BKD ya, Badan Kepegawaian Daerah, dan sampai saat ini juga masih diperbantukan di Dinas Provinsi Jawa Barat. Kemudian di Dispora juga, Dinas Pemuda dan Olahraga, saya sebagai Kepala Bidang Humas Jabar Future Leader and Innovator Forum, salah satu bentukan dan binaan kepemudaan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat gitu. Jadi saya di sana masih aktif gitu sebagai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat. Kemudian selain itu juga untuk apa ya, karena kan saya mahasiswa hukum juga gitu. Saya memang concern untuk melakukan penyuluhan hukum lah gitu, atau yang biasa disebut sebagai pemberian bantuan hukum. Itu kan kita mengenal sistem non litigasi gitu. Jadi saya juga aktif gitu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan gitu, atau mau konsultasi hukum bisa gitu. Dan paling apa ya, untuk saat ini paling aktif di Mojang Jajaka Kota Bandung juga gitu. Paling itu sih. Wow, keren ya, Olahraga banyak lah. banget. Tapi ngomong-ngomong nih, boleh sedikit dong cerita prestasi yang udah kamu raih apa aja sih dari ya mahasiswa gitu sampai sekarang, biar kita pada tahu juga nih. Oh ya, masih fakir ilmu, tapi ya alhamdulillah ada sedikit apa ya, beberapa torehana yang pernah diraih mungkin ya semenjak dari saya masuk kuliah tahun 2018 hingga saat ini 2022 mau lulus gitu, alhamdulillah. Jadi di 2018 saya itu aktif di olahraga. Sebelumnya memang saya atlet Muay Thai dan kickboxing, dan alhamdulillah pernah juara 2 tingkat regional di Provinsi Jawa Barat waktu itu di Bandung Fighting Club, di acara Independence Day Hero. Itu waktu itu momentumnya ketika 17 Agustus kemerdekaan di tahun 2019. Kemudian saya juga pernah menjuarai juga sama kickboxing ya, TBI di tingkat nasional, juara 1 alhamdulillah. Selain itu untuk di dunia duta-dutaan mungkin ya, saya Jajaka Kota Bandung. Kemudian di tahun 2017 gitu ketika saya SMA, saya duta pendidikan pelajar Jawa Barat gitu 2017 gitu. Selain itu mungkin apa, saya juga salah satu peserta terpilih Jabar Innovation Fellowship, salah satu program gagasan Pagub ya, Pak Ridwan Kamil, di bidang inovasi kepemudaan dan digitalisasi. Itu mungkin segitu dulu aja.
Wow, banyak banget ya, luar biasa ini prestasinya juga, produktivitasnya juga, dan kamu juga ini dapat beasiswa kan selama kuliah ya, banyak beasiswa juga kan yang diraih gitu. Dan aku tuh penasaran ya, pengen nanya-nanya juga nih sama Nanta tentang beasiswa, karena mungkin masih banyak nih teman-teman ya yang nonton juga pengen dapat beasiswa gitu. Seperti apa sih, Nanta? Boleh cerita? Boleh banget. Malah apa ya? Ini sebagai informasi mungkinnya di platform sama Kak Tiwi nih mungkin ada medianya juga gitu untuk sedikit cerita atau diskusi mengenai beasiswa khususnya bagi teman-teman mahasiswa yang baru mau masuk kuliah ataupun yang memang sedang menjalankan kuliah atau yang disebut dengan mahasiswa ongoing gitu. Jadi untuk pengalaman saya sendiri gitu dari di luar beberapa prestasi yang diraih, saya juga alhamdulillah gitu mendapatkan beberapa beasiswa, baik beasiswa yang diselenggarakan oleh kampus maupun pemerintah gitu. Jadi untuk yang di kampus dulu mungkin ya saya bahas, khususnya di kampus Universitas Pasundan gitu. Kan kita tahu ya bahwa kampus Unpas ini sudah terakreditasi A secara universitas itu. Maka banyak sekali rekanan-rekanan gitu yang bekerja sama dengan Unpas sendiri gitu untuk melakukan talent scouting kepada teman-teman mahasiswa yang mempunyai kemampuan atau prestasi gitu. Salah satunya adalah BPPA. Apa sih BPPA? BPPA itu adalah salah satu beasiswa yang singkatannya adalah beasiswa peningkatan prestasi akademik. Jadi memang BPPA ini ditujukan kepada mahasiswa yang mempunyai IPK yang cukup tinggi gitu. Jadi waktu itu saya mencoba mendaftar gitu ya ketika tahun 2019 awal semester saya masuk semester 2 akhir lah mau semester 3 saya daftar karena kan itu by kampus gitu dan yang menyelenggarakannya juga Kemendikbud. Jadi nanti kampus yang menyeleksi kemudian nanti diserahkan ke sana Kemendikbud itu dan pada akhirnya nanti diumumkan siapa yang mendapatkan beasiswanya gitu. Nah kemudian apa saja yang menjadi persyaratannya ya sama sih sebenarnya nggak jadi apa ya secara umumnya tuh seperti CV ya kurikulum vitae kemudian ada esai kemudian ada KFS ya dibuktikan sebagai mahasiswa aktif kemudian yang menjadi pertimbangan adalah IPK gitu. Nah ketika saat itu jadi gini loh Kak jadi memang si BPPA ini kan seharusnya gitu ya seharusnya itu ditujukan kepada teman-teman yang punya IPK tuh di ya mungkin 3,98, 3,97 mungkin ya mendekati 4 gitu. Namun ketika saat itu IPK saya itu hanya 3,89 entah 3,87. Pokoknya 39 kurang lah gitu. Nah, memang secara urutan rankingan IPK alhamdulillah saya masuk ke 7 waktu itu di angkatan. Jadi masuk 10 besar lah gitu. Namun kan kenapa bisa kepilih gitu. Nah, itu jadi sebelumnya saya mempunyai beberapa prestasi yang dilampirkan juga gitu. Jadi penilaiannya bukan hanya by IPK saja, meskipun memang komponen utamanya itu, tapi dilihat juga prestasinya apa gitu, yang menjadi value dan nilai jual kepada penyelenggara gitu. Jadi bukan hanya top nilai gitu, tapi kita juga sebagai mahasiswa, sebagai pemuda memang harus dituntut mempunyai kelebihan gitu, baik secara akademis maupun non akademik gitu. Itu kelas 1 BPPA itu. Jadi buat teman-teman mahasiswa dimanapun kalian kuliah, jadi harus aktif ya menanyakan kepada pihak kampus gitu, fakultas atau pihak rektorat gitu ada beasiswa apa gitu yang sedang diselenggarakan khususnya yang melakukan kerjasama dengan kampus karena setiap kampus tuh memiliki kerjasama yang berbeda-beda gitu. Jadi mungkin di kampus ini ada gitu, di kampus yang lain nggak ada gitu. Salah satunya kayak ada sih sebenarnya beasiswa, mungkin bolehlah saya sebutkan gitu ya. Ada beasiswa dari Bank Indonesia itu. Tapi mungkin kalau nggak salah Unpas nggak tahu kerjasama atau enggak gitu. Nah jadi kan itu juga menjadi sebuah hambatan gitu bagi teman-teman mahasiswa gitu di mana dia berada ya di situ kita harus melihat dulu gitu ada nggak potensinya. Nah itu satu Kak BPPA. Kemudian yang saya dapatkan juga itu ada JFLS. JFLS ini adalah Jabar Future Leader Scholarship. Jadi salah satu gagasan dari Pemprov ya, Pemprov Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil nih sungguh hebat, luar biasa. Bukan kampanye nih.
maksudnya hebat dan luar biasa karena memang sangat memperdulikan teman-teman khususnya di bidang pendidikan. Teman-teman yang punya prestasi, teman-teman yang punya inovasi ini bisa diberikan ruang dan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa yang cukup lumayan gitu, membantu sekali gitu. Jadi JFLS ini salah satu program beasiswa program unggulannya Pak Gub ya, Pak Ridwan Kamil Jawa Barat yang diberikan tanggung jawabnya kepada Kemendikbud Provinsi Jawa Barat. Bukan Kemendikbud, Disdik Dinas Pendidikan, Disdik Provinsi Jawa Barat. Nah, JPLS ini adalah sebuah beasiswa yang ada jenjangnya gitu. Jadi bukan hanya S1. Jadi beasiswa ini tuh ditujukan kepada teman-teman yang masih SMA ingin melanjutkan ke S1 atau teman-teman yang kuliah di S1-nya juga atau teman-teman yang baru lulus S1 mau ke jenjang S2 maupun teman-teman yang di jenjang S2 mau ke S3 gitu. Nah, namun untuk teman-teman yang masih berkuliah itu hanya di S1. Itu disebutnya beasiswa mahasiswa ongoing gitu. Nah, jadi ada beberapa jenis tipikal beasiswa yang bisa kita ambil. Nah, kalau untuk teman-teman yang masih sekolah nih, SMA kelas 3, kemudian udah ada LO ya, bukti keterima di universitas, dan universitasnya itu bekerja sama dengan pihak JFLS, itu silahkan di-apply gitu. Karena itu full funded sampai nanti kalian lulus gitu. 3,5 tahun lah gitu ya, memang dituntutnya gitu ya, kalian dibiayai gitu. Nah, kalau saya, karena waktu itu programnya itu adanya di 2019 gitu, maka saya daftarnya yang ongoing. Nah, si ongoing ini hanya difasilitasi 1 tahun gitu. Hanya difasilitasi 1 tahun mendapatkan biaya pendidikan. Tanya ya 2 semester kuliah gratis lah gitu kan. Ya alhamdulillah. Tuh. Kemudian di 2020 juga saya mendapatkan hal yang sama. Paling nanti kalau misalnya mau tahu tips and triknya, nantilah boleh diskusi lagi. Boleh. Tapi udah langsung aja nih. Kenapa sih kamu akhirnya bisa dapat beasiswa gitu? Apa sih tipsnya gitu? Kan mungkin gak semua orang bisa berhasil ya. Kalau tadi kan Nanta bilang ada prestasi juga. Apakah itu sangat mendukung gitu untuk dapat beasiswa itu? Nah, jadi begini sih. Kalau ngomongin masalah keterima enggak, kita harus yakin semuanya itu adalah kodrat Allah ya. Mau kita menjadi apa, kita diterima apa, semuanya itu sudah digaris tangankan oleh Allah gitu. Kita sebagai manusia berikhtiar, kemudian hasil akhirnya ya semua ditentukan balik kepada Tuhan. Kalau ya saya Allah lah, Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, yang pertamanya adalah kita harus membuat planning gitu. Jadi ketika kita mendaftar JFLS gitu ya, kita membuat planning karena di situ nanti ada dua tipe. Ada non akademik ataupun akademik. Nah, kalau akademik ini dinilainya dari IPK. Kalau misalnya non akademik ini bisa dari prestasi. Ada 4 bidang, yaitu keagamaan, kemudian olahraga, kemudian aktivis, kemudian seni. Nah, kebetulan saya waktu itu daftar yang olahraga gitu. Nah, namun apa yang bisa menjadikan kita bisa keterima di situ? Karena persyaratannya bukan hanya sertifikat prestasi dan IPK, tapi kita juga di situ membuat sebuah esai yang dimana temanya itu karena waktu 2019 itu kan masih 9 prioritas pembangunan di Jawa Barat gitu. Nah, kalau sekarang kan udah 11 masalah per 2021 tuh. Jadi yang pertama yang kita siapkan itu administrasi. Administrasinya itu ya sama lah ya. Dari CV, kemudian dari KFS ya, KFS, KTP, KK, bahkan tagihan listrik, kemudian maksudnya pengalaman kita gitu, itu kita persiapkan gitu. Karena nanti di websitenya itu sudah ada kolom-kolomnya, jadi tinggal kalian apply dan isi gitu. Nah, setelah itu apa yang harus dipersiapkan? Nah, balik lagi gitu. Kenapa kita dituntut harus produktif? Nah, ini adalah salah satu feedback yang bisa kita dapatkan dari hal tersebut gitu. Misalnya, saya menjadi jajaka Kota Bandung gitu. Bukan hanya dikenal, bukan hanya menjadi ikon Kota Bandung gitu. Tapi kita juga bisa mendapatkan beasiswa dari hal itu dengan media yang lain gitu. Salah satunya dengan JFLS gitu. Ketika saya mendaftar gitu, meskipun yang didaftarkannya oleh saya itu di olahraga gitu, karena kan waktu itu saya
pernah ikutan lomba kickboxing gitu, tapi tetap gitu sertifikat yang telah saya yang telah saya lakukan itu baik dari bidang pariwisata, kemudian olahraga atau kepemudaan yang lain-lainnya itu menjadi poin plus gitu. Itu satu. Yang kedua IPK. IPK juga kalau bisa di atas 3,8 gitu. Di atas 3,8 supaya ya kita juga mempunyai value di bidang akademisnya lah gitu. Meskipun nggak usah 4 gitu ya, kalau 4 kan sempurna banget gitu ya. Tapi setidaknya nilai kita pun di atas rata-rata lah gitu. Itu. Kemudian SI. Nah, SI ini juga menjadi salah satu hal yang penting. Mengapa? Ketika kita membuat SI, ini jangan dianggap sepele gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh membuat SI sebagai formalitas, padahal tidak gitu. SI ini adalah bahan pikir, salah satu bahan pikiran gitu yang kita punya, kemudian dieksekusi lah, diimplementasikan gitu dalam sebuah karya tulis. Nah, ide dan gagasannya ini memang harus faktual dan mempunyai idealisme gitu. Jadi memang katakan ketika kita membuat esai itu misalnya 99 prioritas pembangunan di Jawa Barat gitu. Nah, kita lihat kapasitas di sini kita sebagai apa? Kita kan sebagai akademisi dan katakan mahasiswa kan maksudnya ke ranah pemuda gitu. Nah, kalau misalnya dalam sistem Pentahill kita mengenal akademisi, bisnis, kemudian community, government, pemerintahan, dan media. Kelima elemen stakeholder ini harus saling bersinergi dan berkolaborasi. Nah, pada akhirnya apa yang telah kita pikirkan yang menjadi sebuah ide dan gagasan itu dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah atau sebuah esai gitu. Jadi jangan sampai kita membuat esai yang bukan di ranah kita gitu. Itu karena kan ranah kita akademisi nih. Berarti ketika kita ingin membuat sebuah terobosan dan inovasi, Kak, jadi jangan kitanya masih mahasiswa tapi pandangan kitanya udah government gitu. Nggak kayak gitu juga gitu. Nah, itu yang paling penting gitu. Jadi ide dan gagasannya itu sesuai dengan realita kita sebagai apa. Kalau mungkin amin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi saya jadi wali kota gitu, ya nggak apa-apa, saya punya pandangan seperti itu. Tapi ketika saya menjadi mahasiswa atau sebagai pemuda, nah point of view-nya seperti apa gitu. Nah, itu yang paling penting. Dan ya mungkin nggak bisa saya sebutkan gitu mengenai inilah maksudnya tata penulisan esai juga terus dipertimbangkan. Jadi selain esai, kemudian tata penulisan esainya seperti apa harus diperhatikan gitu. Gitu sih, Kak. Wah, semoga membantu ya. Luar biasa ya. Jadi ini bukan cuma kemampuan kita belajar, tapi kemampuan menulis menjadi poin yang sangat penting ternyata. Betul. Kalau misalnya kita pengen dapat beasiswa gitu. Tapi ini nanti beasiswa ini sebenarnya tadi kan nggak cuman untuk yang tidak mampu, tapi juga ada beasiswa yang lain-lain gitu ya. Nah, mungkin kamu boleh ulas ada beasiswa yang seperti apa lagi sih gitu yang diberikan oleh kampus atau yang lainnya biasanya tuh. Jadi kan gini ya, terkadang maaf nih ya, sebelumnya kadang-kadang masyarakat tuh berpikirnya beasiswa itu diberikan kepada teman-teman atau orang yang tidak mampu secara finansial gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin masa beasiswa, kita punya LPDP loh. LPDP sungguh luar biasa gitu kan, memberikan jaminan kampusnya gitu kan, pembayaran UKT-nya, kemudian jaminan untuk kehidupannya, kemudian untuk uang bukunya dan segalanya gitu. Itu ditanggung pemerintah gitu. Ya meskipun memang ada bagiannya untuk teman-teman yang kurang mampu, tapi teman-teman yang punya prestasi juga tidak menutup kemungkinan dan mempunyai kesempatan yang sama gitu untuk mendapatkannya gitu. Kalau misalnya dulu kita mengenal dengan istilah bidik misi mungkin ya. Bidik misi. Nah, biasanya kalau bidik misi itu ditujukannya untuk teman-teman yang kurang mampu gitu. Tapi kan kalau misalnya takaran kurang mampu, kalau nggak salah harus punya SKTM ya kalau nggak salah ya. Gitu SKTM gitu. Nah, biasanya kalau beasiswa yang harus mencantumkan surat keterangan tidak mampu dan yang lain-lain ya berarti itu hanya dikhususkan
kepada teman-teman atau masyarakat yang memang finansialnya kurang mampu gitu. Tapi kalau misalnya kita punya prestasi dan mampu, itu juga tidak menutup kemungkinan gitu ya. Maksudnya beasiswa ini bukan sebagai wadah, kenapa sih kita ngejar beasiswa misalnya gitu. Kan mungkin ada beberapa orang yang mempunyai finansial lebih, keuangan lebih gitu, dan berpikirnya buat apa sih punya beasiswa, buat apa gitu. Sebenarnya apa ya? Kalau saya berpikirnya gini, seandainya saya punya uang yang banyak juga, tetap saya pengen cari beasiswa gitu. Yang pertama kan itu sebagai salah satu prestis lah. Kalau saya anggap itu prestis lah gitu, betul. Dan yang keduanya memang ada benefit yang mungkin orang-orang yang misalnya gitu ya, kayak beasiswa LPDP gitu, yang keluar negeri lah gitu. Itu kan banyak ya benefitnya gitu, bukan hanya masalah finansial yang ditanggungnya aja gitu, tapi di sana juga ada community, ada perhimpunannya gitu. Dan ketika nanti kita lulus, kita berhimpun dengan orang-orang yang luar biasa hebat gitu. Jadi ketika nanti kita kuliah, ketika kita menimba ilmu yang kita dapatkan tuh bisa langsung diimplementasikan. Karena apa? Karena kita berhimpun dengan orang-orang yang hebat dan yang cocok gitu. Jadi istilahnya kalau zaman sekarang lah networking lah, relasi itu penting gitu. Selain kita pintar ya networking juga harus oke lah gitu. Nah itu satu. Kemudian untuk teman-teman yang misalnya finansialnya kurang mendukung gitu, banyak sebenarnya. Cuman memang saya kurang tahu gitu ya secara detailnya gitu, karena memang saya tidak mendaftar gitu untuk beasiswa yang kurang mampu gitu. Cuman pasti ada gitu. Dan memang banyak sih untuk saat ini Kak, platform-platform yang menyediakan informasi lah mengenai beasiswa yang seperti itu gitu. Kalau untuk itu. Jadi pilihannya tuh ya gitu, kalau misalnya kita punya prestasi ya tetap kita bisa mendapatkan. Kalau misalnya untuk teman-teman yang tidak mampu misalnya itu juga sama bisa gitu. Tapi bukan hanya prestasi aja sih, kalau sekarang tuh banyak ya kayak yang tahfiz tuh kan keren gitu, Masya Allah gitu kan, sampai bisa masuk polisi tanpa tes gitu. Kemudian kalau nggak salah ITB juga ya dengan Masjid Salman ITB juga bekerja sama dengan ITB kalau nggak salah, itu menerima mahasiswa yang tahfiz 30 juz itu kan, Masya Allah luar biasa gitu. Sebenarnya banyak kesempatan lah. Iya. Kalau kamu sebenarnya gimana sih manage waktunya gitu? Kan sibuk juga ngerjain ini itu, terus kuliah, tapi kok bisa gitu masih ngurus beasiswa? Soalnya kan kalau setahu aku nih ya, kayak ngurus beasiswa gitu ribet nggak sih? Kan tadi ada yang harus disiapin, banyak. Nah, kamu gimana ngatur-ngatur semua itu biar bisa jadi berhasil gitu? Nah ini salah satu mungkin mindset lah gini. Jadi kan sebelum kita mendaftar beasiswa, kita tuh kan harus punya value nih Kak. Ya. Nah, jadi value ini nanti pada akhirnya bisa dijual atau ditunjukkan gitu untuk mendapatkan beasiswa. Nah, jadi bagaimana cara manage waktunya gitu. Jadi ketika saya masuk kuliah gitu, meskipun sebenarnya saya dulu tuh nggak pengen kuliah. Saya pengennya kedinasan gitu. Saya pengennya dapat kedinasan gitu. Pengen dapat kedinasan. Cuman ya rezekinya di Unpas ya nggak apa-apa lah, dilanjutkan aja gitu. Nah, dari semester 1 sampai 2 kita itu fokuskan untuk mencari pengalaman, tapi kita juga jangan sampai melupakan kewajiban kita dan tanggung jawab kita di bidang akademis gitu. Jadi waktu semester 1-2 saya memang sangat aktif kegiatan. Karena waktu itu juga kebetulan ya, ketika angkatan saya itu kan ngambil paket ya. Jadi SKS-nya itu udah dipaket, semester 1 dan 2-nya itu udah dipaket. Jadi memang nggak terlalu berat waktu itu. Nah, di semester 3 dan ke-4 saya ngambil ke atas tuh supaya bisa 3,5 tahun kan. Saya ngambil ke atas. Nah, kemudian gimana cara manajemen waktunya? Tetap kita juga harus ikut beberapa kegiatan yang menunjang dan mempunyai value. Dan pada akhirnya ini bukan dijual ya, bisa diberikan kepada pihak yang menyelenggarakan beasiswa sebagai nilai poin plus bagi kita gitu. Kalau misalnya ngomongin masalah manage waktu secara detail, wah nggak akan bisa diomongin di sini gitu, karena saya juga punya maksudnya bukan ini ya, punya trik tersendiri lah gitu. Cuman
poin besarnya itu ya, selama saya kuliah aja gitu dalam 1 tahun. Jadi di semester 1, 2, 3, dan 4 lah, itu kita fokuskan untuk mencari kegiatan, mengupgrade diri kita lah. Pada akhirnya kita punya personal branding, akan dikenal sebagai apa. 5 dan 6, berarti kan kita udah mulai concern untuk masuk skripsi itu. Nah, di situ mulai kita agak menurunkan dulu kegiatan, fokus dulu di akademis lah. Yang maksudnya difokuskan sekali gitu. Nah, di semester 7, saya udah clear waktu itu, udah nggak ada apa-apa. Nah, di situ kita fokuskan lagi lah gitu untuk mencari beasiswa atau apa gitu. Nah, tapi yang paling penting itu memanage waktunya itu adalah buatlah skala prioritas, itu yang paling penting. Maksudnya secara generalnya itu kita buat skala prioritas gitu. Kalau misalnya kita ngomongin masalah manajemen waktu yang sangat spesifik, saya juga nggak punya. Gitu. Misalnya kadang-kadang di pagi hari saya olahraga, kemudian di siang harinya saya berkegiatan, gitu, sore harinya saya nongkrong, bisa gitu. Ketika malam harinya, ya saya harus mengerjakan tugas atau apa gitu. Atau kadang-kadang bisa juga dibalik gitu, paginya saya mengerjakan tugas gitu kan, siangnya saya nongkrong, sorenya saya olahraga, malamnya istirahat gitu. Yang paling penting buatlah sebuah skala prioritas gitu. Minimal dalam 1 minggu. Jadi dari hari Senin sampai Minggu kita lihat nih, kita buat jadwal gitu. Misalnya di hari Senin kemungkinan ada kegiatan apa, di hari Selasa kegiatan apa gitu. Nah, kemudian cocok-cocokkan waktu itu dengan kapasitas kita gitu. Mana nih yang kemungkinan atau yang istilahnya apa ya, yang kemungkinan dapat dilaksanakan terlebih dahulu yang mana nih. Nah, ketika semuanya itu udah clear, semuanya bisa terkendali dengan aman, ya insya Allah semuanya bisa aman lah gitu.